Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel obrolan IT bersama saya Efron Paduansi. Di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang belajar Git ya. Setelah di video yang kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengupload sebuah project ke dalam GitHub. Dan di sini jika kita lihat kita sudah berhasil membuat sebuah repo baru dan kita sudah berhasil pula mengupload project kita dari local Git kita atau local repo kita ke dalam repo kita yang sudah tersedia di GitHub teman-teman ya. Nah, jika kalian belum menonton bagaimana cara atau tutorialnya, silahkan simak dulu ya. Nah, linknya saya sertakan di deskripsi video ini atau dengan menekan tombol i yang berada di pojok kanan atas video ini teman-teman. Nah, selanjutnya pada video kali ini teman-teman kita akan memahami ya tentang branch pada Git atau GitHub ya, lebih khusus GitHub. Nah, apa itu branch? Branch itu adalah sebuah percabangan teman-teman ya. Nah, di sini saya ilustrasikan ya. Jadi saya contohkan, misalnya dalam sebuah project kita itu misalnya project kita itu memiliki sebuah tim gitu. Katakan gitu, kalian atau kita sedang merancang sebuah project yang dikerjakan oleh banyak orang. Misalnya ini adalah project kita. Nah, proyek kita ini itu tentunya memiliki akan di remote ya atau akan dikerjakan oleh tim kita. Katakan misalnya di sini itu 3 orang ya atau 2 orang, katakan gitu. Di sini 3 orang contohnya. Nah, nanti repo kita itu ya, kalau kita nggak bikin branch itu adalah percabangan teman-teman. Kalau kita nggak bikin branch baru, jadi misalnya ini si A ya, si B ya, si C gitu ya. Sorry, agak aku tulisannya. Nah, ketika si A melakukan push ya atau melakukan perubahan terhadap si repo ini ya, memang si repo ini akan mencatat. Kemudian begitu juga si B. Tapi kebayang nggak ketika si A, si B, si C melakukan perubahan yang berbeda, itu tentunya repo ini jadi berantakan. Si A bikinnya lain, si B-nya melakukan algoritma lain gitu ya. Dan si C juga begitu. Jadi itu tentu akan membuat si repo ini atau si project ini menjadi error karena codingan si A belum tentu sama si C sama seperti si B, belum tentu juga ya cara codingnya si C sama si A, begitupun sebaliknya. Nah, tentu ini cukup merepotkan, makanya kita membutuhkan sebuah branch baru ya ketika kita itu mengerjakan project berdasarkan tim ya. Nanti kita akan bahas di video kali ini. Baik teman-teman ya, kita langsung saja ya. Pertama, cara membuat branch baru ya atau percabangan baru di Git atau GitHub itu ya, tentunya pertama kita buka terminal lagi ya, seperti biasa, karena bermain dengan Git itu sama halnya kita bermain dengan command line interface ya. Nah, misalnya gini, kita nengok dulu nih, kita berada di branch mana. Nah, coba kita lihat kita sudah ada di branch mana sih ya. Kemarin kita ada di branch main. Nah, branch main ini teman-teman adalah branch atau percabangan yang secara default ya, secara otomatis dikasih pada saat kita mengupload project pertama kali ke GitHub, diberikan oleh si GitHub-nya, makanya namanya main ya atau utama gitu. Nah, atau repo branch pertama kita. Nanti, nah katakan kita misalnya project ini dikerjakan oleh 3 orang atau 2 orang gitu sama teman kalian gitu atau berkolaborasi. Nanti kita bikin branch baru nih, misalnya si A bikin branchnya gimana. Misalnya kita naik dulu nih, kita berada di branch yang mana. Caranya ketik git branch, berarti yang tanda bintang ini ya, kita sedang berada di branch main. Nah, cara bikin branchnya gimana bang? Nah, cara bikinnya gini, git branch ya, git branch, kemudian diikuti dengan nama branchnya. Misalnya di dalam sebuah aplikasi web ya, ada pembagian menjadi 2 gitu ya, menjadi 2 jenis. Bisa ada namanya front end ini itu adalah orang yang mendesain tampilan atau halaman depannya ya, UI-nya, user interface-nya. Kemudian ada yang namanya back end, dia mengurus tentang PHP katakan gitu ya, terjadi antara pertukaran data dengan web dengan database gitu. Di sini kita bikin branch baru, katakan yang pertama adalah front end atau halaman depannya. Jika kita enter, maka kita git branch lagi ya. Di sini ada 2 nih, ada 2 branch di sini, ada 2 branch. Nah, tetapi yang tanda bintang ini atau yang masih berwarna hijau kalau dilihat tuh teman-teman, berarti kita masih ada di branch front end. Kita misalnya bikin branch baru lagi, misalnya git branch back end.
gitu ya, back end. Ini untuk belakang layarnya. Kita branch new git branch lagi. Lihat nih, ada 3 branchnya, 3 ya, branchnya ada 3 di repo kita. Nah, cara untuk kita misalnya mindah, misalnya kita kan berada di main nih. Nah, kita nggak mau langsung coding di branch ini, kita mau kita coding dulu nih, karena nanti si A kerjanya back end, misalnya kalian kerjanya front end. Misalnya kita check out dulu nih ke branch front end. Cara check outnya gimana? Gini aja, git check gitu ya, check out, ikuti dengan nama branchnya, misalnya front end ya. Nah, ada keterangan di sini switch it to branch front end. Jika kita git branch lagi ya, nah berarti tanda bintang sudah berpindah dari main ke front end ya teman-teman ya. Nah, sampai di sini agak paham ya, berarti kita sudah beralih. Berarti kita nggak di sini nih ya, nggak di sini lagi, tetapi kita ada di percabangan yang baru di front end. Nah, bagaimana caranya agar kita mengupload lagi ya, mengupload lagi project ini agar semua data-data di sini ada di branch yang baru gitu. Caranya sama aja ya. Jika kalian ingat, sorry saya clear dulu ya. Nah, misalnya jika kalian ingat, caranya gini, git add gitu ya. Nah, jika sudah, git commit min m gitu ya, upload to new branch gitu. Kemudian git push. Oh sorry, kalau di ketika kita melakukan branch baru ini harus ada rekomendasinya ya. Kita tinggal salin aja, copy paste. Bentar. Kita tunggu, maka otomatis jika kita refresh seharusnya percabangannya ada 3. Nah, kita lihat nih, ada 2 branch nih, walaupun masih di dalam repo lokal kita itu sudah ada 3 ya. Jika kita nengok ya, branch gitu ya, branch itu masih ada 3. Kok nggak ada di sini? Karena branch yang back end ini kita belum push ke dalam repository GitHub, masih ada di repo lokal kita atau git lokal kita gitu ya. Nah, jika kita lihat ya, kita misalnya pilih di main ya, ada 2 branch di sini, ada 2 percabangan. Kita switch ke front end, maka sama ya, karena kita sudah upload dia atau upload file yang sama, project yang sama ini ke dalam branch yang baru ini atau branch front end. Istilahnya copy paste lah. Tapi ya, jika kita lihat ya, misalnya kita ubah dikit di readme-nya aja biar langsung jelas gitu ya. Misalnya ini develop by-nya misalnya si A atau si Maman gitu ya. Katakan Maman Abadi. Save gitu ya. Nah, dicatat di sini jika kita jika kita git add lagi, git add gitu ya, git commit min m gitu, update readme lagi .md gitu ya, git push. Oke, enter. Maka di sini ya, nih ada 2 perbedaan nih. Yang pertama nih, jika kita lihat nih, nah ada paling bawah nih, develop by Maman Abadi. Padahal kalau kita kembali ke branch main ya, itu nggak ada tuh, masih yang lama, develop by nama Anda. Nah itu ya, jika kita kembali ke front end ada, dan keterangannya adalah this branch is 1 commit ahead of main. Artinya adalah branch yang baru atau percabangan yang baru ini 1 lebih maju atau 1 lebih di atas main gitu. Ada 1 perubahan yang baru terjadi di front end dan itu tidak terjadi di dalam branch main, branch utamanya. Ya, jadi gitu teman-teman ya, untuk memahami tentang branch. Bisa kebayangkan jika kalian mempunyai project yang berkolaborasi dengan teman-teman kalian itu dengan membuat branch itu ya, pasti project kali itu tidak bentrok ya, tidak bentrok nanti karena si A codingnya lain, si B codingnya lain, si C codingnya yang lain dan seterusnya. Itu tidak akan bentrok kalau membuat branch masing-masing orang ya. Setelah kalau misalnya sudah fix nih
ya nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang ini, barulah kalian akan belajar yang namanya compare and pull request. Nanti semua perubahan kalian dari teman-teman kalian atau tim kalian itu akan disimpan di dalam ini bronze main. Jadi satu project yang stabil gitu, yang utuh gitu. Jadi nggak ada cabang-cabangnya lagi. Oke gitu teman-temannya untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan share jika ini bermanfaat. Terima kasih.